Hanya ketika aku kembali kepada Allah, aku akan mendapati kepenuhan itu sekali lagi. Tetapi, mengapakah berangkat pada saat-saat terakhir? Betapa naifnya engkau, mengapakah tidak menunggu? Dekrit memberikan perpanjangan waktu untuk kasus-kasus khusus seperti kelahiran atau sakit. Alfeus mengatakannya, kata Maria Alfeus. Menunggu? Oh, tidak. Sore itu, ketika Yosef membawa berita, engkau dan aku, nak, melonjak kegirangan. Itu adalah panggilannya, sebab engkau harus dilahirkan di sini, dan tidak di tempat lain manapun, seperti yang telah dinubuatkan para nabi, dan dekrit yang sekonyong-konyong itu seolah surga yang berbelas kasihan menghendaki Yosef untuk menghapuskan bahkan ingatan akan kecurigaannya. Itu adalah apa yang aku nantikan, untukmu, untuknya, untuk dunia Yahudi dan untuk dunia mendatang, untuk selama-lamanya. Kami memutuskan, dan kami bertindak segera. Tunggu, dapatkah mempelai perempuan menunda mimpi perkawinannya? Kenapa harus menunggu? Yah, sesuatu dapat saja terjadi, kata Maria Alfeus lagi. Aku tidak takut akan apapun. Aku beristirahat dalam Allah. Tetapi tahukah engkau bahwa semuanya akan terjadi demikian? Tak seorang pun memberitahuku, dan aku tidak pernah memikirkannya sebegitu dalam sehingga untuk membesarkan hati Yosef, aku membiarkannya berpikir bahwa masih ada waktu sebelum kelahiran. Tetapi aku tahu, aku sungguh tahu bahwa terang dunia akan dilahirkan pada hari raya pentahbisan Bait Allah. Dan ibu, mengapakah ibu tidak pergi bersama Maria? Dan mengapakah ayah tidak memikirkannya? Bagaimanapun kamu berdua akan datang kemari, bukankah kita semua datang? Tanya Yudas Tades dengan keras. Ayahmu telah memutuskan untuk datang sesudah hari raya pentahbisan Bait Allah dan dia mengatakannya pada saudaranya. Tetapi Yosef tidak mau menunggu. Tetapi setidaknya ibu, desak Tades. Janganlah mencelanya, Yudas. Seturut persetujuan bersama kami memutuskan bahwa adalah benar untuk menempatkan tabir atas misteri kelahiran ini. Apakah Yosef tahu bahwa hal itu akan terjadi dengan tanda-tanda itu? Jika engkau tidak tahu, bagaimana dia dapat tahu? Kami tidak tahu apa-apa, selain dari bahwa ia akan dilahirkan. Jadi kebijaksanaan ilahi membimbing kami, sebagaimana benar bahwa seharusnya demikian. Kelahiran Yesus dan kehadirannya di dunia harus tampak tanpa hal-hal yang luar biasa, yang dapat membangkitkan setan. Dan kamu tahu bahwa kedengkian pahit orang-orang Betlehem sekarang ini terhadap Mesias merupakan konsekuensi dari Epifani pertama Kristus. Kedengkian setani menggunakan wahyu untuk mengakibatkan pertumpahan darah, dan dengan demikian memperhebat kedengkian. Apakah kau puas, Simon anak Yohanes, yang diam keluh dan nyaris tak bernapas? Ya, sangat puas hingga aku seolah berada di luar dunia ini, di suatu tempat yang lebih kudus, bahkan andai aku berada di luar velarium, Auning pada masa Romawi kuno, Bait Allah. Sangat puas, hingga sekarang aku melihat engkau di tempat ini dan dalam terang malam itu, aku takut bahwa aku berperilaku hormat terhadap engkau. Seolah engkau adalah seorang perempuan luhur, tetapi hanya seorang perempuan. Sekarang aku tidak akan berani memanggil engkau Maria, seperti yang biasa aku lakukan. Sampai saat ini engkau adalah bunda dari guruku. Sekarang aku melihat engkau di puncak gelombang-gelombang surgawi itu. Aku melihat engkau sebagai seorang ratu, dan aku, seorang celaka yang malang, prostratio, sebab aku seorang budak. Dan dia melemparkan diri ke atas tanah dengan mencium kaki Maria. Yesus berbicara sekarang, Simon, bangkitlah, kemarilah, dekat denganku. Petrus pergi ke sisi kiri Yesus sebab Maria berada di sisi kanannya. Siapakah kita sekarang? Tanya Yesus. Kita adalah Yesus, Maria dan Simon. Bagus. Tetapi berapa banyak kita? 3, Guru. Jadi kita adalah Trinitas. Suatu hari silam, di surga, Trinitas ilahi berpikir, sekarang saatnya Sabda harus pergi ke dunia. Dan dalam suatu degup kasih Sabda datang ke dunia. Oleh karenanya ia berpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Ia datang untuk berkarya di dunia.
Keduanya yang tinggal di surga mengkontemplasikan perbuatan-perbuatan sabda, dengan tinggal terlebih bersatu dari sebelumnya guna memadukan pikiran dan kasih demi membantu sabda yang berkarya di dunia. Harinya akan datang ketika suatu perintah akan dititahkan dari surga. Saatnya bagimu untuk kembali sebab semuanya telah digenapi, dan lalu sabda akan kembali ke surga. Demikianlah. Yesus mengambil satu langkah mundur meninggalkan Maria dan Petrus di tempat mereka, dan dari ketinggian surga ia akan mengkontemplasikan perbuatan-perbuatan keduanya yang tinggal di dunia, yang, oleh inspirasi kudus, akan bersatu terlebih erat dari sebelumnya, guna memadukan kuasa dan kasih demi memperolehkan sarana-sarana untuk menggenapi kerinduan Sang Sabda, penebusan dunia melalui pengajaran lestari gerejanya. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus akan membentuk suatu mata rantai dengan sinar-sinar mereka untuk mengikatkan dengan terlebih dan terlebih erat keduanya yang tinggal di dunia. Bundaku, kasih, kau, kuasa. Kau pasti akan harus memperlakukan Maria sebagai seorang ratu, tetapi bukan seolah kau adalah seorang budak. Tidakkah kau pikir demikian? Aku berpikir semuanya seperti yang engkau kehendaki. Aku meluap-luap, aku, kuasa. Oh, jika aku harus menjadi kuasa aku pasti akan harus bersandar padanya. Oh, Bunda Tuhanku, jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah, jangan pernah. Jangan takut, aku akan selalu menggenggam tanganmu, seperti yang biasa aku lakukan terhadap anakku hingga ia dapat berjalan sendiri. Dan sesudah itu, dan sesudahnya aku akan menopangmu dengan doa-doaku. Bergembiralah, Simon. Jangan pernah meragukan kuasa Allah. Aku tidak meragukannya, begitu pula Yosef. Kau jangan meragukannya juga. Allah memberikan pertolongannya kepada kita dari waktu ke waktu, jika kita tetap rendah hati dan setia.